Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ya jibal gunung Maku yang sibuha Robi naswa gunung-gunung itu ya perlu katakanlah gunung-gunung itu ya, itu Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat naswa sehancur-hancurnya. Ini karena masih banyak orang-orang Mekah sekitarnya itu tidak percaya adanya hari kiamat. Maka mereka bertanya-tanya, terus itu nanti gunung-gunung itu gimana? Nah, Rasulullah sudah jelaskan pada mereka, gunung-gunung itu nanti oleh Allah dihancurkan sehancur-hancurnya. Maka Allah akan menjadikan bekas gunung itu menjadi datar, menjadi rata sama sekali. Jadi sudah tidak ada lagi nanti kelihatan yang tinggi seperti Merapi, Merbabu dari sepanjang kelihatan di selatan itu nanti yang kubur itu gak ada semua, merata semua. Ya, Batarabiya ila Jawa anta, tidak ada sedikit pun kamu lihat pada tempat yang rendah dan yang tinggi. Jadi ketika sekarang ini ada lautan, ada samudra, ada dataran tinggi, dataran rendah, ada lembah, ada bukit, ada gunung-gunung, tapi itu nanti rata semua. Ya. Pada hari itu manusia menuju kepada suara penyeru. Jadi begitu ditiupkan trompet dengan satu terimpakan yang kubur itu semuanya itu sudah mulai mengarah pada satu tempat yang tidak bilang ke kemana-mana. Jadi itu tiba yang pertama itu kiamat kubro, kiamat yang tiba yang berikutnya itu yaumil ba'ats, semuanya dikumpulkan di masa. Maka merendalah semua suara kepada Tuhan yang Maha Pemurah, maka kamu tidak mendengarkan kecuali bisikan saja. Pada hari itu tidak ada lagi berguna yang namanya sapaan, kecuali sapaan yang pada orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya dan atau Allah meridhoi kepadanya, meridhoi perkataannya. Jadi yang dapat sapaan itu orang yang beriman, tetapi mungkin amalnya masih kurang untuk masuk ke surga. Kemudian Rasulullah matur pada Allah, ini si A, si B, si C ini imannya bagus, cuma amalnya kurang dikit, gimana? Allah izinkan, terus kasih sapaan, dimasukkan ke surga. Jadi sahabat itu imannya harus betul. Kalau imannya nggak betul, nggak dapat sapaan. Gitu. Yang lamu banyak ini bahwa Allah Maha mengetahui apa yang ada di depan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Walau itu nanti ilmu, sedang ilmu Allah itu, ya, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmu Allah. Ilmu manusia itu sangat sedikit. Ilmu Allah itu bagaikan laut tanpa tepi. Ya tanpa tepi ya, nggak tahu juga luasnya gitu. Dan tunduklah semua muka dengan menyerahkan diri kepada Tuhan yang hidup kekal, lagi senantiasa mengurus makhluknya. Dan sesungguhnya telah merugilah orang yang melakukan kedoliman.
kezaliman itu artinya orang yang hidupnya tidak sesuai dengan tuntunan Allah. Tuntunan Allah ada pada Al-Quran. Tanpa memahami Al-Quran, kita tidak bisa beramal berbuat sesuai dengan tuntunan Allah, alias ya akan dolim. Nah, kenapa sekarang ketika Bapak Ibu sudah mulai memahami Al-Quran, ya ada yang mulai Ramadan kemarin di sini, ada yang berikutnya. Sekarang banyak orang yang bingung cari cara menghalang-halanginya dengan berbagai macam cara. Lu padahal di sini itu hanya semata-mata memahami Al-Quran, tidak ditafsirkan kemana-mana, iya kan? Tapi dikembangkan isu bahkan sampai ke fitnah. Katanya apa? Katanya ngaji di sini ngaji tafsir Al-Quran. Mereka katakan untuk pengajian tafsir Al-Quran. Saya tidak menafsirkan. Saya hanya menjelaskan maknanya secara ringkas. Sekarang berkembang di mana sampai ke di luar Purwo, sampai ke Tirto, sampai ke Taman, sampai hampir berapa sekawasan diisukan begitu. Jangan buat fitnah. Itu hanya cari cara. Sebetulnya mereka tidak siap mengikuti memahami Quran, supaya mereka tidak tinggalan yang Al-Quran dicegah semua, biar semuanya seperti mereka. Jadi kalau ada yang Al-Quran khawatir sekali, karena mereka nggak mau mengikuti. Ya mungkin karena malas, karena masih pagi, ya mungkin karena kebiasaannya pagi-pagi tidak mengumpulkan gitu kan. Tapi karena mereka tidak bisa mengikuti, kalau ada yang mengikuti itu udah bingung cari cara untuk mencegahnya. Ada yang dikatakan itu Bapak si A si B itu baru selesai sholat subuh, buru-buru ke masjid Nurangan ikut memahami Quran. Loh, justru yang demikian itu kan ingin dapat hidayah dari Allah kan? Pertama tetap memakmurkan Baitullah di masjidnya masing-masing, kan sangat mulia kan? Membersamai jamaahnya di masjidnya masing-masing. Selesai sholat subuh buru-buru ke sini, kan paling adanya hanya 3 menit. Coba kalau dari masjid sini, masjid Randusari ke sini, ya Pak Parjoy deket kan? Pak Sadio deket kan? Terus ada yang dari masjid Turusan, ada dari masjid Islam, dari masjid mana lagi? Lo kan paling hanya 5 menit loh. Lo sebetulnya salahnya apa gitu? Ini kok berbingung diri-diri gitu, bikin isu yang lain, bahkan cenderung fitnah gitu. Tapi sampai menebar-nebar. Saya dapat info dari banyak pihak, teman-teman dosen di UI berkembang melalui WA group, diisukan katanya ngaji di MTA. Lepas itu saya dari pagi sampai malam lagi, kadang sehari itu 7 kegiatan, 6 kegiatan. Bapak itu ngerti sendiri kan. Lalu kalau koper-koper jadi ini dibawa ngaji ke MTA. Nah, coba mungkin kalau seperti Pak Jaya, kemudian Pak Nono, beberapa yang dulu, mungkin Pak Kurnia, Pak Pri, tahu kegiatan saya tiap hari. Saya bangun jam berapa, kerja sampai berapa hari.
Tadi malam habis mengisi kajian di Masjid Mukadi, buru-buru rapat Masjid jadi libat sampai malam. Tapi kok dibikin fitnah, mana kalau ini pengajian MTA. Berbanyak melibat seluruh itu, ya, yang di Cabang Muhammadiyah, yang di ranting, yang di Aisyah, yang di tingkat kecamatan, merata isu itu. Yuk, bikin isu itu untungnya apa? Kenapa sih? Kalau ada umat, mereka nggak mau bersamai, nggak mau tuntuni. Tapi kalau ada yang berusaha, ayo kita bareng-bareng memahami. Kalau memang nggak bisa ngikuti, nggak usah bikin isu yang aneh-aneh. Lebih baik katakan, ya itu memahami Quran itu baik, cuma saya nggak bisa ngikuti, silakan yang bisa ngikuti. Kalau tidak begitu kan, itu jelas besok di akhiratnya itu memang itu loh, daripada menghalang-halangi gitu. Dan menghalangi orang memahami Quran itu kan resikonya sangat berat kan. Berarti kan orang mau dapat hidayah dicegah, dan sama perintah itu jangan lakukan kan. Itu risikonya apa? Tetapi banyak juga yang benar itu nggak mau mencegah, ya diam saja. Akhirnya kok itu WA itu sampai merata. Ada beberapa dokter di kampus beritahu saya, itu katanya Pak Yesus wajar sekali itu MTA gitu, ini. Jadi lebih baik kalau nggak ngerti tanya atau datang ngikuti. Yang kita pahami di sini itu apa? Iya kan? Itu lebih jelas itu. Maka berikutnya itu, Bamayak minas solihah wa huwa mu'minun, dan orang-orang yang beramal soleh. Syaratnya apa? Wa huwa mu'minun, dan dia beriman. Jadi ada istilah amal soleh itu syaratnya harus iman dulu, bahwa mukminun baru ada amal soleh. Lah kalau orang nggak iman pada Quran, ya amalnya soleh semuanya bagus dong. Dan terus kalau ada orang yang iman Quran karena yakin dengan Quran, dihalang-halangi. Apa sebabnya besok di akhirat? Mungkin di dunia masalah merasa untung. Kenapa? Bisa mencegah orang-orang tidak mengerti Quran, merasa beruntung. Terus di akhiratnya gimana? Nah, ini jelaskan 112 ini. Bapak yang mau menasolikan, dan orang-orang yang beramal soleh, wa mu'minun, dan dia beriman. Para yakudul balam halman. Nah, maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil dan tidak pula akan pengurangan haknya. Jadi berkali-kali saya nyampaikan betul-betul yang ada pada Al-Quran. Saya betul-betul takut kalau nambah-nambah sendiri gak sesuai dengan Al-Quran. Saya berusaha membatasi pemahaman saya. Enggak seperti di kampus. Kalau di kampus itu bisa pendapat si A, si B, si C, si D, kita tidak bingung diri-diri. Jadi saya bisa ini baru disebut orang amal soleh, buat itu syaratnya dia itu beriman. Jadi semula itu iman kepada Rasulullah, bahwa Rasul itu utusan Allah, dapat wahyu dari Allah. Kemudian iman kepada wahyu yang diterima Rasul, itu Al-Quran. Selain pada Al-Quran, duduk
semuanya dijelaskan dari A sampai Z-nya, terutama 6 rukun iman. Jadi tanpa kita iman kepada Allah kan, ya kita nggak banyak ngerti. Dengan kita melakukan secara tuntas selesai, misalnya dalam waktu 30 bulan kita berusaha di sini menyelesaikan melalui Quran. Selesai dalam pengertian selesai membaca memahami, bahwa sebagian masih teringat, sebagian sudah tidak teringat, yaitu wajar. Usia kita sudah tidak muda lagi gitu kan. Tapi kan berusaha menyelesaikan itu loh. Jangan kemudian katanya melalui Quran, mana buktinya? Ya buktinya itu nanti kita baru memahami kok. Nanti setelah diamalkan baru ada buktinya. Perlu waktu gitu loh. Sabar dulu gitu. Iya kan? Ya, tapi kita berusaha sepenuhnya memahami yang ada pada Al-Quran. Nah, Bapak Ibu yang sudah mengikuti ya kebersamaan ngaji ini, jangan mudah kena isu-isu tadi. Bahkan sifatnya bukan sekedar isu, menghalang-halangi supaya berhenti tidak ikut ngaji di sini gitu. Ini Pak Gito itu juga dengar, cuma orang-orang nggak dengar Pak Gito. Iya kan? Mungkin teman juga gitu. Iya kan Pak Gito? Ya mungkin karena beliau itu sudah menganggap sudah dewasa, ya untuk apa lebih baik. Mungkin begitu. Maka beliau tetap hadir saja, nggak terpengaruh isu-isu itu. Tapi kan ada juga yang kena pengaruh itu, dikira benar gitu kan. Dan kalau semua orang seperti Pak Gito, ya aman gitu kan. Masalahnya masih banyak yang kena pengaruh. Berikutnya, maka juga anjalna Al-Quran dan Arabiyah. Demikianlah Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Loh, Allah mewahyukan Al-Quran pada Nabi berbahasa Arab, dalam bahasa Arab. Sedangkan kita lahir, begitu kita mendengar suara bapak ibu lingkungan kita tidak menggunakan bahasa Arab. Ada yang ibu bapak kita bahasa ibunya bahasa Jawa, ada yang bahasa Sunda, ada yang bahasa Madura, kemudian bahasa Indonesia. Sedangkan Al-Quran berbahasa Arab. Nah kalau nggak kita pahami, apa ngerti kita? Padahal Al-Quran juga sebagai pedoman hidup. Dan kita ini sudah sangat terlambat melalui Quran, masih dibikin isu lagi. Dan terus kapan kita bangun? Saya itu betul-betul khawatir loh. Kalau sewaktu-waktu kita dipanggil Allah, kita belum ngerti isi Quran. Artinya apa? Cara hidup di dunia saja belum tahu. Bagaimana kita ngamalkan? Padahal di akhiratnya khalidina fiha abada. Terus besok kita di akhiratnya gimana? Kalau yang bikin isu tadi, bikin fitnah tadi, tidak bertanggung jawab kan? Tidak mau bertanggung jawab. Mereka sudah tempat mempertanggungjawabkan perbuatan mereka sendiri. Akhirnya kita semua nanti yang ikut sesat ini. Jadi sebetulnya yang rugi siapa? Ya yang kena pengaruh itu yang rugi. Semula sudah memahami Quran tapi dibikin isu lagi jadi nggak jadi. Nah, ini jelas sekali. Maka dari anjalna Qur'anan Arabiyyah, Allah mewahyukan Al-Quran dalam bahasa Arab, tidak dalam bahasa Jawa, tidak dalam bahasa Indonesia. Maka perlu kita pahami. Terus basarrafna fihi minal wa'id. Dan Allah telah menerangkan dengan berulang-ulang kali. Allah akan berulang dalam Al-Quran ada
itu dari sebagian dari ancaman-ancaman. Nah, minal mati untuk apa? Lalu yang takut agar supaya kamu bertakwa. Jadi Quran itu sebenarnya garis besarnya itu ancaman bagi orang-orang yang tidak iman supaya mau beriman atau bertakwa, dan kabar gembira kepada orang yang bertakwa. Kabar gembira apa? Diampuni oleh Allah dosanya, dimasukkan ke surga. Nah, itu namanya kabar gembira. Maka apa diulang-ulang terus itu? Bahasa Allah itu wasorofna, dan kami Allah mengulang-ulang. Nah, coba itu kisah tentang para nabi Allah dengan umatnya, diulang-ulang terus kan? Itu sebetulnya bentuk ancaman loh. Kalau kamu durhaka kepada Allah, kamu khianat pada Rasul, kamu akan dibinasakan seperti umatnya Nabi Nuh, ya kan? Akan dibinasakan seperti kaum Ad, kaum Thamud, seperti Fir'aun, seperti Qarun, diulang-ulang kan? Itu sebetulnya ancaman kan? Itu baru di dunia, itu baru BP-nya itu loh. Yang tenggelam di laut merah, yang ditenggelamkan ke perut bumi seperti Qarun itu kan. Saking banyaknya hartanya, sampai sekarang di sekitar sini kalau kamu barang di dalam bumi kan ini harta. Nah, dulunya terpakai ini itu. Bahwa Qarunnya begitu di Mesir itu. Lah situ Mesir naik pesawat itu berapa jam dan kalau Qarun sampai di sini. Itu kan untuk memudahkan gitu. Saya betul betapa kayanya Qarun, tapi meninggalnya tenggelam ke perut bumi gitu. Kalau Fir'aun betul tenggelam di laut merah, itu bentuk ancaman loh. Itu baru DP-nya di dunia. Sisa yang sebenarnya itu mulai di alam kubur sampai di neraka selama-lamanya. Lah kenapa diulang-ulang? Lalu yang takut supaya bertakwa. Nah, kemudian al-yuftidulahu dzikra, atau Al-Quran itu menimbulkan atau memberikan peringatan, pembelajaran, pendidikan. Dzikra ya, sebenarnya peringatan, pendidikan pada waktu pada mereka. Ya, tapi ini bagi yang iman pada Al-Quran loh ya. Kalau iman pada Al-Quran ingin memahami, walaupun malam itu kegiatannya sampai malam, pagi-pagi jam 2:30 tetap bangun. Karena iman kepada Al-Quran ini memahami Al-Quran. Tapi kalau nggak iman, mulai tidur jam 9 malam, ya sampai subuh nggak bangun. Tapi ada yang mengatakan kalau pagi itu terpaksa harus bangun. Kenapa? Keberberkan suara majelis dari masjid. Ya alhamdulillah. Berarti bisa ngaji dari rumah kan? Ya mudah-mudahan pagi bisa ketemu ngaji di masjid. Fa'alallahul malikuha, maka maha tinggi Allah yang raja yang sebenar-benarnya. Karena malik itu bacanya pendek berarti raja, tapi kalau malik bacanya panjang berarti penguasa. Maka dilapatkan maliki yang yang menguasai. Dan kalau maliki nas itu banyak pendek itu berarti yang merajai. Jadi kalau mimnya dibaca pendek itu merajai, kalau mimnya dibaca panjang berarti menguasai. Dan sini mimnya baca pendek berarti ya. Maka maha tinggi Allah raja yang sebenar-benarnya. Gitu. Dan jangan kamu tergesa
diingatkan oleh Allah. Kalau malaikat belum selesai membacakan, dengarkan dulu, ditunggu sampai malaikat selesai membacakannya. Gak usah buru-buru menirukan, biar jelas podo nih mandiri di mana. Kalau nggak ngerti kan bahasa saya beras gitu, padahal bersedih gitu. Iya kan? Kadang-kadang bablasan ya. Nah, pada situ walat tasanyal bil Qur'ani min qabl ayu kudo ilaika wahyu, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Jadi kejadiannya itu malaikat belum selesai membacakan wahyu pada Nabi. Nabi cepat-cepat menirukan. Mungkin Nabi khawatir kalau jangan dihidupkan nanti lupa gitu kan. Lu Allah menjamin, Allah menjamin kita nalakan jamaah Al-Quran. Orang usah khawatir. Jadi Allah yang menanggung bahwa kamu nanti akan hafal. Allah yang mengumpulkan Quran pada dirimu, dan Allah yang membacakannya. Menurut zidni ilma, dan supaya memohon atau katakanlah ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku. Ya Allah zidni ilma. Dan ilmu Allah itu pada Quran, semuanya dikisahkan dalam Al-Quran. Nah, kalau kita nggak pahami Quran, kan nggak tambah ilmu kita. Engkau hanya berbahasa Arab. Nek Quran bahasa Indonesia ya kita udah paham. Iya kan? Makanya kita perlu bersungguh-sungguh supaya paham, supaya ngerti isi Al-Quran. Oke, kita baca berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ahidna ila Adam. Wa laqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma.
Dan sesungguhnya Allah telah perintahkan kepada Adam mingko belu dahulu panasya walam najid lagu asma. Apa? Maka ternyata Adam itu lupa akan perintah itu. Nah, tidakkah Allah dapati kepadanya ya kemauan yang kuat? Apa itu? Walaupun malaikatin juduli Adam. Ingatlah ketika Allah berkata, Allah perintahkan kepada malaikat. Apa perintahnya? Usjudu li Adam. Bersujudlah, hormatlah kamu kepada Adam. Fasajadu illa iblis Adam. Maka bersujudlah kepada Adam kecuali iblis. Iblis itu membangkang Adam. Ya kan sama kan orang Islam itu pedoman juga Al-Quran. Seharusnya memahami Al-Quran supaya bisa menjadikan pedoman hidup. Tapi Adam membangkang, nolak itu. Enggak memahami. Jadi saya katakan, mari kita punya takdir melalui Al-Quran ini berarti berapa lama? 2 tahun setengah, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Itu sangat baru itu. Masa panik orang pakai takdir. Dan saya bilang, ya seperti semua lah. Ngaji ya tidak usah pakai takdir itu. Yang penting ngaji gitu. Dan terus saya paham Quran kan. Padahal di dunia itu waktunya terbatas kan. Nah buktinya nenek moyang kita, bapak kita, ibu kita sudah meninggal. Nah kita meninggal juga kan. Nah terus nanti kalau meninggal belum paham Quran, belum ngamal itu gimana? Sanggup kita apa? Iya kan? Makanya kalau kita punya target, kita berdoa, kok disalah-salah katanya baru. Kui agama baru. Malah saya bilang bingung. Kui jadi aliran apa ini? Bingung boleh aliran. Itu aliran sungai, aliran itu aliran. Kok bingung boleh aliran? Mungkin orang memahami Quran itu bingung boleh aliran itu. Nah, jadi ini yang bangkang namanya iblis. Fakuna ya Adam inna hadza aduwwu. Maka Allah pesan, Allah berkata kepada Adam, hai Adam, sesungguhnya iblis ini musuhmu dan musuh bagi istrimu. Inna hadza aduwwun laka wali jauhi. Nah ini Allah pesan kepada Nabi Adam, hei Adam, iblis itu kan gak mau sujud padamu, tidak mau hormat padamu. Ngerti yo? Iblis itu musuhmu, lan musuh istrimu. Ini pesan dari Allah kepada Adam alaihissalam. Terus fala yukhrijan nakuma minal jannati fatasko. Nah, maka sekali-kali janganlah sampai iblis itu mengeluarkan kamu berdua dari surga.
yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Jangan sampai kamu itu disesatkan oleh iblis, dibujuk oleh iblis, kemudian tersesatkan oleh iblis, kemudian kamu akan celaka. Bukan sudah sangat jelas ya pesan Allah ini. Terus innalaka alla tajua fiha wala taqra. Sudah kamu tidak akan kelaparan di dalam surga dan tidak akan taqra, telanjang. Jadi kalau kamu tetap di surga, kamu tidak akan kelaparan, kamu tidak akan telanjang. Syaratnya satu, jangan sampai mengikuti bujuk rayu iblis. Fawas fasa ilahi saito. Kemudian setan wis bingung bagaimana cara membisikkan kejahatan kepada Adam. Fawas fasa ilahi saito. Kola ya Adam hal adulluka ala sajdatil khuldi. Ini memang pintar membolak-balik, memutar-balikkan, malah mengatakan gimana iblis ini. Hei Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa, wa mulkin layak benar. Tetapi apa nggak berbenar? Iblis setan itu musuhmu lah, musuh istrimu. Jangan sampai kamu tersesat. Nah sekarang iblis setan mulai mainkan perannya, memutar balikkan kenyataan. Maka ada gue kepengen kekal di surga enggak? Nah gitu. Nek kamu kepengen kekal di surga, maka kalau tidak fabatat lahuma sawatuhuma, maka keduanya memakan dari buah pohon terlarang itu, lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya. Tadi kan Allah berfirman, setan iblis itu musuhmu dan musuh istrimu. Kamu jangan sampai kena bujuk rayu iblis. Kamu di surga terus terjamin dan tidak akan telanjang, tidak akan celaka. Terus iblis malah kembali itu, hei Adam, kamu kepengen kekal nggak di surga? Kalau kamu kekal, makan buah pohon ini. Nah akhirnya ada pengaruh makan itu. Maka kemudian setelah Adam memakan buah terlarang tadi, lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya. Nah, setelah itu bagaimana? Maka mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Nah, durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah dia. Jadi tersesat karena apa? Karena bujuk rayu setan. Memang tugasnya setan itu hanya satu, menggoda manusia. Nah, cuma sekarang itu sudah minal jin, nanti bahas. Setan itu contoh jenis jin dan contoh jenis manusia. Kadang-kadang jenis manusia itu lebih hebat dari setan yang sebenarnya. Iya kan? Kita benar-benar itu. Gak usah ngaji Quran, gak sama Quran. Quran nggak perlu dipahami. Kita itu kan orang awam. Cuma Quran itu ngomong sing pintar ngomong. Kelihatannya enak itu kan? Allah sudah nanti kok walakon yasarna paling paling mudah ini. Dan sungguh Allah telah memudahkan Al-Quran untuk peringatan dan pelajaran. Maka siapa yang mau mengambil pelajaran? Mau tak percaya sama itu dengan Gusti Allah?
malah perkara sama wong ora itu tambah unek eling yo. Nanti kalau kamu lo ngaji kok akal dapat iso edan kowe. Nah piye itu? Nek kok yo percaya gitu lho. Makanya kalau percaya ngomong orang berpakaian digane Gusti Allah. Padahal yang betul itu adalah firman Allah. Tadi sampai berapa? 121. 121 berarti besok 122 sampai 135 ya. Insya Allah besok pagi kita khatam juz 16. Dan memang memahaminya perlu dikasih contoh-contoh dikit gitu biar apa tuh mudah dipahami. Demikian Bapak Ibu untuk pemahaman kita para teman ini untuk nanti maghrib di masjid Ibrahim di masjid Sari di masjidnya Pak Sadio. Terus Isa di Koperta di Pertamina. Ya, silakan yang belum pernah ke sana dan kalian berusaha promosi yang tahu. Sebetulnya Koperta itu ada betul atau tidak? Kadang-kadang nggak ada. Ya. Supaya yakin kalau silakan ya perlu datang. Ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita akhiri berteman dengan baca kabar dan doa kaum muslimin. Alhamdulillah.